So, what's up guys, kembali lagi dengan saya Dani Trikusuma. Kali ini kita membahas tentang Keke bukan boneka. Wadidaw. Tadi sebenarnya di kantor udah aku bahas cuy. Udah 2 kali malah pas yang aku bahas ternyata soundnya jelek. Review yang sore udah aku bahas ternyata videonya yang jelek. Akhirnya ya udahlah. Aku bikin di rumah aja, tapi ini gak aku edit. Jadi aku ngomong aja sepengetahuanku ahli YouTube. Jadi sepengetahuanku aja ini, karena aku pernah gabung MCN sama pernah yang sekarang aku Google AdSense, jadi aku tahu sedikit-sedikit hak cipta lah ya. Jadi dulu waktu aku MCN itu, waktu gabung MCN Famous ID, itu ada konten, kita bisa ngeklaim konten hak cipta kita dengan centang konten ID namanya. Jadi kalau kita ada nanti tampilan konten ID, nanti kita centang tuh berarti video kita, misalkan aku kayak gini, ada yang re-upload, itu pasti kena walaupun cuma video ya. Jadi hak cipta di YouTube tuh umumnya ada dua, sebenarnya banyak sih, ada foto, ada dan lain-lain, tapi yang paling umum tuh dua, audio. Jadi kalau aku masukin video ini nanti berkaitan sama videonya Keke kenapa dihapus ya. Jadi kalau aku masukin audio, misalkan audionya Dewa, aku masukin nanti jadi background atau jadi apalah, itu pasti aku kena copyright, dan itu udah umum lah ya, karena itu copyright. Yang kedua itu kalau aku misalkan react ya, aku misalkan reaksi videonya, video klipnya Justin Bieber, atau reaksi video yang ada konten hak ciptanya, itu pasti aku kena copyright. Jadi ada kemungkinan sih dua itu. Nah, cara menghindari copyright itu persis kayak yang dilakukan calon sarjana, YouTube Crash zaman dulu, Emaki yang masih ada itu kalau ngambil video orang tuh minimal maksimal 10 detik ya. Jadi kalau atau di bawah 10 detik lah kalau lebih bagus ya. Jadi kalau sebelum 10 detik ganti itu namanya fair use. Jadi masih diperbolehkan. Nah, untuk kontennya Keke bukan boneka kan kemarin sempat terhapus. Hari ini ya, pagi tadi, malam sampai pagi tadi tuh, sampai siang tuh mau terhapus. Ternyata pas sore aku cek trending ada lagi. Nah, itu kemungkinan menurutku ada 3 hal. Yang pertama waktu konten si Sony Music mengklaim itu video mirip jiplak lagunya Rini Idol. Jadi kemungkinan langsung di private sama timnya KKI ya. Ini 3 kemungkinan versi aku ya. Jadi habis langsung di private. Jadi setelah ternyata dia menang klaim, kan kalau kita kena copyright itu kita bisa ngeklaim cuy. Jadi kita bisa ngeklaim gugatan namanya. Jadi kita bisa gugat ke YouTube apakah ini benar jiplak atau enggak, atau ini benar-benar melanggar hak cipta atau enggak. Jadi ternyata kalau dari cek YouTube nggak melanggar, nanti monetisasinya, iklannya tuh balik lagi normal. Nah, mungkin ini kemungkinan ya, waktu pas sengketa ini jiplak apa enggak, ternyata kena klaim hak ciptanya dari Sony Music, akhirnya kemungkinan di private, habis itu setelah menang baru di publish lagi. Jadi kenapa muncul lagi di trending. Atau yang kedua, memang beneran kena hak cipta dan sudah dihapus dari YouTube-nya, tapi ternyata nggak klaim secara mungkin orang dalam atau mungkin juga pas di dashboardnya YouTube dia udah ngeklaim dan ini benar bukan jiplak, akhirnya sama YouTube dicantumin lagi. Yang ketiga, kemungkinan juga dari Sony Musiknya itu menghapus klaim hak ciptanya dia. Jadi ada 3 kemungkinan itu sih. Yang pertama mungkin di private, yang kedua memang menang gugatan, yang ketiga yaitu dari Sony Musiknya ada dicabut, makanya dia muncul lagi di trending 1. Itu analisa menurut aku yang sepengetahuanku selama ini aku nge-YouTube ya. Terus nah, kalau tadi aku bahas apa lagi ya? Bahas penghasilannya. Jadi kalau ada video itu, iklan video itu tergantung panjang durasinya sama kita tuh bahas apa. Jadi misalkan kalau aku bahas saham, itu iklannya pasti lebih mahal daripada aku bahas kayak gini, bahas kayak gini pasti lebih sedikit. Jadi anggap aja aku bahas saham, view-nya 2000 view aja. 2000 view itu aku bisa menghasilkan mungkin 80.000 ya. Dari 2000 itu kalau aku bahas saham doang ya.
dan penonton kan kalau bahas saham kan panjang ya. Nah kalau kita bikin video 10 menit itu kita bisa selipin iklan-iklan. Jadi dari orang yang nonton itu mungkin anggap aja 50%, 5 menit itu kan bisa nonton 1 atau 2 kali kan, 2 kali iklan. Nah itu akan penghasilan iklannya lebih panjang. Nah kalau video musik itu kan paling cuma 3 menit, 4 menit, dan itu mungkin kalau ada video adsense-nya iklannya tuh kalau gak di depan ya di akhir ya, jarang kan di tengah-tengah. Nah menurutku sih kalau di CPM Indonesia, CPM tuh cost per mile Indonesia tuh rendah banget. Mungkin cost per mile-nya tuh $1 atau di bawah ya, 0,98 kalau aku ingat. Jadi anggap aja kalau menurutku 1 juta view di Indonesia itu kita bisa dapat 8-9 juta, 7-9 juta lah, atau kita gampangin 9 juta aja. Jadi kalau videonya KKI terakhir aku lihat udah 19M, 19 kali 9 juta itu berapa? 90, 181 jutaan. Jadi kemungkinan dari satu lagu itu aja si KKI itu bisa dapat 181 juta kemungkinan ya, tapi mungkin bisa lebih tinggi juga karena training satu juga bro. Kemungkinan juga kan yang nonton juga bukan orang Indonesia aja kan, ada Malaysia, Singapura tuh udah CPM-nya udah lumayan, apalagi bule-bule kayak di Inggris, di Swedia tuh gede tuh. Swedia, negara-negara Eropa Skandinavia itu gede juga, Amerika apalagi. Dan terus kalau terus aku juga pas di laptop aku juga bahas penghasilan bulanannya YouTube-nya si KKI ya. Kalau kalian buka Social Blade-ku tuh kalau paling rendah tuh $45. Nah bulan kemarin bulan Mei ya, aku tuh dapat $51. Jadi anggap aja kita ambil angka minimal biar gampang ya. Jadi emang Social Blade tuh sebenarnya bener, tapi range-nya kan terlalu tinggi ya. Nah kita jangan ambil yang paling atas, tapi ambil yang paling bawah aja. Nah yang paling bawah kan $45 jadi Social Blade, tapi aktualnya $51 ya, anggap aja 50 unda-undi lah, oke lah. Nah si KKI itu tadi aku lihat Social Blade-nya tuh 93.000 cuy, gila. 93.000 itu kalau kita rupain kali 14.000 itu 1,3 miliar. Itu yang paling minimal ya, 93.000 sampai berapa gitu bla bla. Jadi aku udah perkirain channelnya KKI aja tuh satu bulannya bisa dapat 1,3 M. Itu udah pasti, udah analis aku udah pasti tuh kayaknya minimal ya. Jadi bisa lebih, tapi kalau kurang kayaknya sih jarang deh, karena emang perhitungan Social Blade itu lumayan akurat ya untuk ukuran bawahnya. Tapi kalau kita nilainya di ukuran atas tuh salah, karena CPM Indonesia tuh rendah cuy. Kalau mungkin channel bule bisa jadi, kalau channel Indonesia kalau kalian ngelihat yang range-nya kan ada yang bawah sampai atas, kalau ngeliat atasnya susah. Terus ini masih 8 menit, 2 menit lagi biar pas 10 menit. Aku bahas apa lagi ya? Nah untuk kalian yang suka bikin video lagu itu kayak ini kan dia gak ngerti hak cipta, jadi pas kena hak cipta ya akhirnya bingung kan. Jadi saranku kalian bisa ngupload video tuh setelah video dibikin audionya itu kita bikin video lirik dulu lebih bagus, sekalian bikin hak ciptanya. Kalau aku sih paling gampang pakai ini, ada perusahaan di studio juga. Ini aku gak sponsor ya, tapi aku sering melihat Netrelease namanya. Itu bagus, dia sistemnya dia bagi hasil gitu. Jadi kita bisa dapat, kita cuma bayar beberapa terus ngumpulin lagu kita pakai ya gampang lah formatnya, paling cuma ngisi nama, NPWP bla 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 gitu. Nanti mereka ada bagi hasil gitu, mungkin kayak MCN versi dunia musik gitu. Jadi nanti kita diurusin bla bla bla, sekalian hak ciptanya nanti di uploadin juga di beberapa platform kayak Spotify, Langit Musik, Apple Musik dan lain-lain gitu, bisa juga dia. Jadi lebih ringkas, lebih gampang. Jadi kalau kita yang bikin lagu-lagu, kita cuma bikin aja, yang ngurusin orang-orang itu, ngurusin hak cipta dan lain-lain tuh biar mereka. Bahkan udah sampai di YouTube juga sih. Jadi kalau kita nanti upload ke YouTube, langsung audionya kita tuh hak cipta atas nama kita. Soal yang Rini, makanya yang kalau pas ada videonya KKI dihapus tuh kan ada tulisan Rini Idol
bla bla bla. Nah Rini Idol tuh sebenarnya bukan yang klaim, bukan Rini Idol, tapi si label dari Rini Idol. Makanya Rini Idol kan bikin klarifikasi juga kan waktu itu. Begitu, jadi kita sebagai artis atau musisi itu cuma bikin lagunya aja, yang ngurusin hak cipta dan lain itu biar orang yang tepat lah, kayak si labelnya gitu. Nah kalau yang anak indie yang pakai yang net release versi itu cuma ngupload aja kok kita, gampang. Bayarnya juga murah, 200 ribuan kalau nggak salah, udah bisa dapat hak cipta kita, mantap. Daripada kita ngurusin sendiri haki, nanti bikin CD terus kita nulis lirik lagu kita pakai not balok bla bla, banyak lah nanti. Aku udah pernah baca itu juga, nanti kita bahas soal hak cipta, formulir hak cipta manual. Oke cuy, dan Trisma, ciao, assalamualaikum.